Saya memang berasal saya tinggal di Ngalian, tepatnya di perumahan Bintang Jaya Asri, sehingga saya masuk di lingkungan Simon. Ya, hanya memang saya memang tidak terlalu aktif di gereja, hanya anak-anak saya yang aktif di sana. Kenapa saya lebih aktif di luar? Karena saya memang melihat bahwa sahabat-sahabat difabel ini selama ini belum pernah ada yang menangani atau mendampingi secara khusus, sehingga saya tergerak hatinya karena rasa syukur saya memiliki anak difabel, tetapi anak difabel saya secara fisik oke, hanya intelektualnya yang agak berkurang, sehingga saya ketika melihat di luar sana banyak anak-anak difabel yang kurang beruntung, maka saya lebih memilih saya harus berjuang dan mendampingi teman-teman atau sahabat difabel. Saya Mene Maulani, saya dari komunitas sahabat difabel. Untuk kesannya untuk Ibu Novi, selama di rumah D itu Ibu tidak kalau soal agama Ibu tidak terlalu mempermasalahkan, justru Ibu itu toleransinya besar. Kita mau sholat disuruh sholat, kalau kita puasa ya saat buka ya kita buka, untuk sahur juga sahur, seperti itu. Selama di sini saya sudah 1 tahun lebih, November, masuk itu November tahun lalu, sudah 1 tahun lebih, seperti itu. Selama di sini bagi saya Ibu itu orang tua kedua, yang selalu membimbing saya, ya marahi saya, ya membimbing saya, seperti itu. Yang gembleng Ibu selama di sini, sampai saya itu tidak tahu kemampuan saya itu seperti apa, yang tahu itu Ibu. Bagi saya Ibu itu tidak bisa diomong. Ya. Bahwa saya sejak kecil dibiasakan oleh keluarga saya, terutama bapak saya itu dengan pendidikan agama yang cukup kuat, kemudian juga kedisiplinan yang cukup tinggi, kemudian juga tata tertib yang kadang-kala kalau waktu itu dipikir rasa-rasanya saya memilih untuk tidak jadi anak di keluarga saya karena memang tuntutan orang tua saya yang terlalu keras dan ketat. Tetapi ternyata itu saya rasakan saat ini membentuk kepribadian saya. Saya menjadi seperti sekarang ini adalah karena didikan bapak saya, di mana bapak saya dulu mengharuskan yang pertama harus aktif di gereja, kemudian yang kedua kita harus peduli dengan orang-orang yang miskin, terpinggirkan dan difabel. Sehingga dari kecil saya sudah melihat bapak saya, bagaimana bapak saya ngurusi gelandangan, bagaimana gelandangan itu dibawa pulang, dimandikan, kemudian diopeni, ada yang dikasih rumah di belakang, kalau yang sudah tua sekali ditaruh di tempat jompo. Jadi saya sejak kecil sudah melihat perjuangan bapak saya seperti itu, sehingga saat ini ketika saya harus berjuang, bapaknya anak-anak sakit dan saya harus berjuang sendirian untuk istilahnya untuk mendampingi ke-6 anak saya, bagi saya ini sudah bukan sebuah pekerjaan yang terlalu sulit, karena bapak saya sudah mendidik sedemikian kecil sehingga saya menjadi dewasa, sehingga anak-anak saya tidak terlalu strict seperti bapak saya, tetapi saya tetap memberi rambu-rambu pada anak-anak saya bahwa agama itu penting, aktif di gereja itu penting, kemudian tetapi jangan lupa dengan kegiatan sosial. Maka beberapa dari anak-anak saya juga terlibat aktif ikut di kegiatan sosial yang sedang saya jalankan. Kami di sini tuh pingin tahu
sebenarnya sejarah awal berdirinya dari rumah difabel Semarang ini tuh bagaimana sih Bu? Bisa menceritakan kembali gak sih? Baik, salam Semarang. Saya Noviana Dibiantari. Saya founder dari komunitas sahabat difabel dan rumah difabel. Awal pendirian dari rumah difabel ini memang tidak mudah, karena awalnya kami mendirikan sebuah komunitas dulu yang namanya komunitas sahabat difabel. Itu kami dirikan pada bulan April tahun 2014. Kenapa kami mendirikan komunitas sahabat difabel? Karena saat itu kami, teman-teman yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, itu merasa bahwa kita perlu punya satu komunitas yang bisa mewadahi semua ragam disabilitas. Karena biasanya komunitas atau organisasi itu hanya satu ragam komunitas, satu ragam disabilitas. Misalnya komunitas tunarungu, komunitas tunanetra, komunitas tunadaksa, komunitas tunagrahika, dan sebagainya. Nah, kami bermaksud memiliki satu komunitas yang bisa mewadahi semua ragam disabilitas yang ada. Entah itu autis, entah itu penyandang disabilitas daksa, entah penyandang disabilitas netra, entah penyandang disabilitas tuli, dan sebagainya. Selama 2 tahun kami mendirikan komunitas itu, kami belum punya tempat. Biasanya kami pinjam balai kota untuk acara-acara atau kegiatan kami, untuk rapat, untuk event, dan sebagainya. Sampai akhirnya kami tadinya berawal mencari satu persatu ke rumah-rumah untuk mencari teman-teman difabel atau sahabat difabel yang mau bergabung dengan kami. Ternyata itu tidak mudah, karena masih banyak orang yang menyembunyikan anak-anak mereka yang difabel. Ketika kami kunjungi mereka kami ajak untuk berorganisasi, para orang tua bilang, anakku cacat, mau diapakan? Paling anakku juga nggak bisa ngapa-ngapain, paling nanti juga akan merepotkan. Itu yang seringkali dikatakan oleh para orang tua, sehingga kami harus pelan-pelan menyadarkan kepada mereka bahwa putra-putri Bapak Ibu itu memiliki potensi yang nantinya bisa menjadikan mereka bisa lebih mandiri. Setelah terkumpul beberapa teman, akhirnya kami merasa bahwa kami butuh tempat. Saya tanpa berpikir panjang, waktu itu saya telepon pada seorang pengusaha yang ada di Semarang ini, dan kebetulan beliau adalah keluarga yang peduli penyandang disabilitas. Kemudian saya bilang, namanya Ibu Dr. Gigi Grace. Waktu itu saya bilang, Bu, kami butuh tempat untuk kegiatan komunitas sahabat difabel. Tanpa hitungan jam, Ibu Grace waktu itu langsung menjawab, saya punya rumah di Jalan Mataram, rumah itu kosong. Kalau kamu mau pakai, pakailah. Tapi rumah itu sudah lama tidak dipakai, jadi agak rusak. Maka saya langsung bilang, wah terima kasih Ibu, saya akan mencoba melihat tempat ini. Dan ternyata setelah kami lihat tempat ini, memang tempat ini kosong dan dalam kondisi rusak. Kemudian waktu itu saya segera jawab, Ibu, kami mau tempat itu. Kemudian Bu Grace waktu itu bilang, saya akan bilang dengan keluarga saya, karena itu adalah rumah keluarga suami saya. Akhirnya tak berapa lama kami mendapat jawaban bahwa keluarga dari Ibu Dr. Gigi Grace dan Pak Profesor Dr. Hardono mengizinkan rumah ini dipakai untuk komunitas sahabat difabel dengan catatan flora saanane. Karena kakaknya Pak Hardono bilang, orang mau bantu orang kok saanane. Kalau kita mau bantu orang, ya harus di anak-anaknya, begitu kata kakaknya Pak Hardono. Jadi rumah itu harus dibangun dulu, harus direnovasi dulu, baru setelah itu diserahkan kepada komunitas sahabat difabel. Dan akhirnya rumah ini dibangun, kemudian 6 bulan sesudah renovasi, tanggal 1 April 2015, rumah itu diserahkan kepada kami komunitas sahabat difabel. Oke,
biasanya kalau kita teman-teman ketemu dengan sahabat difabel dimanapun tempat, satu kata yang sering terucap adalah wah mesake, wah kasihan gitu ya. Nah, kami berharap kata-kata itu tidak lagi menjadi kata-kata yang selalu akan muncul di setiap kita bertemu dengan teman-teman difabel. Karena teman-teman difabel itu hadir bukan karena kesalahan mereka, bukan karena kesalahan orang tua mereka. Mereka hadir di tengah-tengah kita karena karya Tuhan dinyatakan untuk kita semua. Dan kita tentunya harus bisa menjadi pendamping bagi mereka. Maka ketika bertemu dengan teman-teman difabel, mungkin satu hal, kalau bertemu dengan teman-teman tunanetra, teman tunanetranya mau menyeberang atau lagi berjalan, ya jangan tiba-tiba dipegang, nanti bisa kena pukul atau kena saplok gitu ya. Tapi Anda sebaiknya memperkenalkan diri, maaf saya misalnya Novi, boleh nggak saya bantu? Gitu. Jadi pertama kali ketika bertemu dengan teman-teman difabel, jangan merasa menjadi pahlawan untuk mereka, karena mereka kadang-kadang tidak butuh untuk itu. Jadi sebaiknya ketika bertemu dengan teman-teman difabel, tanyakan apakah mereka butuh bantuan atau ada sesuatu yang mereka butuhkan. Itu yang perlu pertama kali kita sadari. Kemudian yang kedua, berilah kesempatan kepada sahabat-sahabat difabel ketika kita berada bersama-sama mereka. Jadi jangan, kamu kasihan, kamu tidak boleh melakukan itu, kamu jangan melakukan itu karena ini agak berat. Tetapi mau mencoba dulu, silahkan, nanti kalau tidak bisa kita bantu. Itu adalah bentuk-bentuk bagaimana kita tidak mengasihani mereka, tetapi kita selalu memberikan kesempatan, selalu memberikan ruang. Dan ketika suatu saat misalnya Anda harus bekerja dengan sahabat difabel, ya kalau bisa jangan sampai dibully atau dikerjain, atau kadang-kadang malah disingkirkan, dikatakan merepotkan dan sebagainya. Tetapi buatlah lingkungan kerja Anda itu menjadi lingkungan kerja yang ramah difabel. Begitu juga di sekolah atau di tempat-tempat umum. Ya, berarti intinya kalau kita ketemu dengan kaum difabel itu ya jangan sampai kita tuh membuli ya Bu ya. Apalagi sekarang banyak sekali kasus-kasus bullying yang merajalela di masyarakat Indonesia ini. Satu patah kata untuk penutup hari ini, wawancara kita hari ini Bu Novi, buat kaum difabel apa untuk mendorong mereka supaya mereka tetap bisa menjadi seorang survivor yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Iya, bagi sahabat-sahabat difabel dimanapun Anda berada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sudah diundangkan, yaitu Undang-Undang tentang penyandang disabilitas, di mana hak-hak dan kewajiban Anda sudah diatur di dalamnya. Maka mulai sekarang marilah kita terus bergandengan tangan, jadilah difabel yang tangguh berdaya dan menginspirasi banyak orang. Everyone is a teacher. Setiap orang adalah guru. Every place is a school. Setiap tempat adalah sekolah. And every experience is a good teacher. Dan setiap guru, setiap pengalaman adalah guru yang terbaik untuk kita. Sukses untuk sahabat-sahabat difabel dimanapun berada. Salam inklusi.